Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap hak-haknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu." Kata Rasulullah, sesungguhnya bagimu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu pula. Dan keluargamu memiliki hak atas dirimu juga. Maka berikanlah setiap hak-hak mereka. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak kedua orang tua. Bahkan saking besarnya hak kedua orang tua sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua dengan haknya Allah, yaitu tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah wajibkan kepada kalian agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya berbakti. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua lebih besar dan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasannya datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad, meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu masih hidup? Maka pemuda ini mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Maka kembali kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan cara berbakti kepada mereka dengan sebenar-benarnya kebaktian. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis yang sahih ini, bagaimana besarnya haknya kedua orang tua. Bagaimana Islam memberikan porsi yang begitu besar agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid." Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Demi Allah, kata para ulama, tidak ada orang-orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya kecuali mereka adalah yang berani menentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena murka Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ayuhal muslimun, oleh karena itu ingat baik-baik, jangan pernah kita menjadikan kedua orang tua kita murka. Jangan pernah kita lukai mereka. Kalaupun pernah sengaja ataupun tidak sengaja, maka segera minta maaf kepada mereka sebelum datangnya murka Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Dan begitu pula ayuhal muslimun, ingat baik-baik betapa besar dan hebatnya engkau di luar sana. Ingat, engkau hanya di hadapan kedua orang tuamu tidak lebih dan tidak kurang hanya seorang anak. Maka jangan pernah merasa hebat di depan mereka. Perhatikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka semua. Sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Munkadir itu pernah memijit kaki ibunya semalam suntuk
dalam keadaan saudaranya sedang sholat tahajud tapi dia tidak mau sholat tahajud. Kata sahabat Nabi Muhammad bin Munqadir radhiyallahu taala anhu, la uhibbu an takuna lailati bi lailatihi. Aku tidak mau malamku yang sedang sibuk memijit kaki ibuku digantikan oleh saudaraku yang sedang sibuk sholat tahajud tengah malam. Artinya ayyuhal muslimun, ibadah sunnah apapun tidak ada yang bisa menandingi berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan, seorang alim ulama, seorang ulama besar dari generasi tabi'i, generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Haywah bin Shuraih. Dia pernah mengisi kajian tabligh akbar di depan orang banyak. Tiba-tiba datang ibunya dan berkata, "Ya Haywah, kum wa alqi syaira lid-dajjaj." Wahai Haywah, bangun tinggalkan kajian tabligh akbarmu. Maka pergi sana kasih makan ayam-ayam kita yang sedang kelaparan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Demi Allah, kalaulah ana ataupun antum yang sedang mengisi kajian tabligh akbar, antum sedang berpidato di atas podium, antum seorang direktur pemimpin perusahaan, antum seorang kiai, antum seorang yang dihormati di depan orang banyak, niscaya antum tidak akan pernah menghentikan tabligh akbar tersebut. Kita tidak akan menghentikan pidato kita di depan orang banyak. Tetapi perhatikan seorang alim ulama besar, Haywah bin Shuraih, dia segera mengerjakan perintah ibunya dan dia tinggalkan tabligh akbar di depan orang ramai demi perintah ibunya semata. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya dengan cara memberikan harta uang kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya dengan cara mengunjungi dan bercanda dan membuat mereka tersenyum dan tertawa, bukan. Tapi berbakti kepada kedua orang tua dengan sebesar-besarnya bakti kepada mereka adalah dengan cara kita menjadikan diri kita sebagai anak yang saleh dan salehah. Kita menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa, taat dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau cuma harta yang kita berikan kepada kedua orang tua, harta akan habis di dunia. Kalau cuma hanya kunjungan yang kita berikan kepada kedua orang tua, kunjungan hanya sebatas dunia. Tetapi kalau kita menjadikan diri kita anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah, maka itu akan terus bermanfaat walaupun kedua orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau manusia ini sudah mati, maka tidak ada yang bisa memberi manfaatnya kecuali tiga. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah jariyah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan dan diamalkan oleh orang lain. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Betapa bahagia, betapa nikmatnya kedua orang tua ketika memiliki anak yang saleh dan salehah, anak yang taat kepada Allah, anak yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kedurhakaan yang paling besar yang pernah diberikan seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah berupa ketika dia tidak menjadikan dirinya anak yang soleh dan solehah. Ketika dia tidak taat kepada Allah, ketika dia tidak istiqamah di agama Allah, itulah kedurhakaan yang paling besar yang pernah diberikan seorang anak kepada orang tuanya, kata para ulama. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin waghzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.